Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas materi tentang matriks bagian yang pertama. Materi ini adalah materi matematika wajib kelas 11 semester 1. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian dan notasi matriks. Perhatikan ilustrasi berikut. Sekelompok anak sedang bermain kelereng. Berikut adalah warna kelereng yang dimiliki anak tersebut. Bisa dicermati di sini. Jika keterangan tabel dihilangkan, akan tersisa susunan bilangan. Bilangan-bilangan itu menempati baris dan kolom. Agar makna bilangan itu tidak berubah, letak bilangan tidak boleh diubah. Susunan bilangan itu akan menjadi dasar untuk mengenal konsep matriks. Dengan demikian, pengertian matriks yaitu kelompok bilangan, bisa juga simbol berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom dan diletakkan di antara kurung biasa atau kurung siku. Sebagai contoh bisa dicermati di sini. Ini yang horizontal itu adalah baris, sedangkan yang vertikal ini adalah kolom. Yang kedua yaitu notasi dan ordo matriks. Notasi matriks. Matriks dilambangkan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika A besar adalah sebuah matriks, maka A kecil IJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Ingat, baris dulu baru kolom. Sebagai contoh, matriks A ini elemennya di sini bisa dilihat. Elemen baris ketiga, kolom ke-1 berarti sama dengan negatif 1. Contoh yang lain, elemen baris kedua, kolom ke-1 berarti hasilnya yaitu sama dengan 4. Ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ordo atau ukuran dari matriks A. Matriks A bisa dicermati di sini. Ordo dari matriks A di sini barisnya itu ada 2, kolomnya itu ada 3. Ordo matriks A itu adalah 2 kali 3. Ditulis seperti ini, A 2 kali 3. Demikian juga untuk matriks B, caranya sama. Kita tentukan barisnya dulu. Barisnya di sini ada 3, kolomnya ada 1, sehingga ordo matriks B itu 3 kali 1. Ditulis B 3 kali 1. Yang ketiga yaitu jenis-jenis matriks. Jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang pertama, matriks baris. Matriks yang terdiri dari 1 baris. Jadi barisnya hanya ada 1. Yang kedua, matriks kolom. Yaitu matriks yang terdiri dari 1 kolom. Jadi hanya ada 1 kolom. Yang ketiga, matriks persegi panjang. Matriks yang banyak baris tidak sama dengan banyak kolom. Di sini banyaknya baris itu ada 2, sedangkan banyaknya kolom itu ada 3. Yang keempat, matriks persegi, yaitu matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Matriks A di sini banyaknya baris itu ada 3. Banyaknya kolom itu juga ada 3. Pada matriks persegi
Bisa dicermati di sini, ini namanya diagonal utama. Sedangkan yang ke sini ini namanya diagonal samping atau diagonal sekunder. Hasil penjumlahan elemen pada diagonal utama itu disebut trace. Kita lanjutkan jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama yaitu matriks 0 dilambangkan dengan O. Matriks yang semua elemennya bernilai 0. Bisa dicermati di sini, semua elemennya itu 0. Yang kedua yaitu matriks diagonal. Lambangnya yaitu D. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, elemen lainnya 0. Lihat di sini. Elemen pada diagonal utama tidak semuanya 0 dan elemen lainnya itu 0. Yang ketiga, matriks identitas, lambangnya I. Itu adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1. Elemen lainnya itu 0. Ini elemen pada diagonal utama itu semuanya 1 dan yang lain 0. Yang keempat, matriks segitiga. Matriks segitiga itu adalah matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Matriks segitiga atas, lambangnya U, yaitu elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Bisa dilihat di sini, elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Kebalikannya yaitu matriks segitiga bawah, lambangnya L. Elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya 0. Bisa dilihat di sini. Kita lanjutkan transpos matriks dan kesamaan matriks. Transpos matriks intinya yaitu menukar antara elemen pada baris dengan elemen pada kolom. Elemen pada baris pertama itu kita tulis menjadi elemen pada kolom pertama. Sedangkan elemen pada baris kedua kita tulis menjadi elemen pada kolom kedua. Sama seperti tadi, maka ini elemen pada baris pertama kita tulis menjadi elemen pada kolom pertama. Elemen pada baris kedua kita tulis menjadi elemen pada kolom kedua dan seterusnya. Jika matriks A sama dengan transpos dari matriks A, maka matriks A disebut matriks simetris. Kita lanjutkan kesamaan dua matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika yang pertama berordo sama, yang kedua elemen-elemen seletak bernilai sama. Sebagai contoh, perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan dari matriks A dan matriks B, 3 ini bisa dinyatakan dengan akar 9. Elemen yang baris pertama kolom kedua ini sudah sama-sama 0. Kemudian 4 bisa dinyatakan dengan 8/2. Negatif 1 itu sama dengan negatif sinus 90 derajat. 2 di sini bisa kita tulis 6 dibagi 3. 8 di sini itu 2/3 berarti sama. Semua elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B bernilai sama, ordonya sama, sehingga matriks A sama dengan matriks B. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, diketahui matriks A seperti tertera di sini. Tentukan jumlah elemen diagonal samping. Kita lihat di sini diagonal samping itu yang ini.
sehingga jumlah elemen diagonal samping itu sama dengan 0 ditambah negatif 3 ditambah 4 yaitu 1. Jadi jumlah elemen diagonal samping sama dengan 1. Contoh yang kedua, diketahui matriks B seperti yang tertera di sini. Tentukan nilai X jika trace dari matriks B sama dengan negatif 1. Ingat kembali, trace matriks itu adalah penjumlahan elemen pada diagonal utama. Tinggal kita tambahkan saja 1 ditambah negatif 3 ditambah X ditambah 2X ditambah 4 sama dengan negatif 1. Negatif 1 ini tadi sudah diketahui. Kita selesaikan, X ditambah 2X yaitu 3X. 1 ditambah negatif 3 ditambah 4 plus 2 sama dengan negatif 1. Kita selesaikan, 3X sama dengan negatif 1 dikurangi 2. 3X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 dibagi 3 sama dengan negatif 1. Jadi nilai X sama dengan negatif 1. Contoh yang ketiga, perhatikan contohnya. Tentukan nilai X dan Y jika matriks C matriks diagonal. Matriks diagonal yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, elemen lainnya 0. Dengan demikian, kita bisa menentukan negatif 3 ditambah X itu berarti 0, sehingga diperoleh X sama dengan 3. Kemudian 2X dikurangi Y ini juga sama dengan 0. X-nya tinggal kita ganti dengan 3. Diperoleh 2 dikalikan 3 dikurangi Y sama dengan 0. 6 dikurangi Y sama dengan 0, jadi Y sama dengan 6. Jadi nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 6. Contoh yang keempat, tentukan nilai X dan Y jika matriks C matriks segitiga atas. Kita ingat kembali, matriks segitiga atas itu matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Bisa kita cermati di sini, di bawah diagonal utama itu elemennya 0, berarti Y dikurangi 5 sama dengan 0. Diperoleh Y sama dengan 5. Kemudian X dikurangi 2Y ini juga sama dengan 0. Y-nya tinggal kita ganti dengan 5. X dikurangi 2 dikalikan 5 sama dengan 0. X dikurangi 10 sama dengan 0. Diperoleh nilai X yaitu 10. Jadi nilai X sama dengan 10 dan Y sama dengan 5. Kita lanjutkan contoh yang kelima. Diketahui matriks P seperti yang tertera di sini. Jika matriks P simetris, tentukan nilai X ditambah 2Y. Cara menyelesaikannya kita ingat kembali. Matriks P simetris jika matriks P sama dengan transpos dari matriks P. Langkah pertama kita tentukan transpos dari matriks P dulu. Elemen pada baris pertama kita tulis menjadi elemen pada kolom pertama. Elemen pada baris kedua juga caranya sama, kita tulis menjadi elemen pada kolom kedua dan seterusnya. Diperoleh dari sini ini X plus 3 sama dengan 15. Kita selesaikan, X sama dengan 15 dikurangi 3 yaitu 12. 4Y dikurangi 8 sama dengan 4. 4Y sama dengan 4 ditambah 8 yaitu 12. Y sama dengan 12 dibagi 4 yaitu 3. Yang ditanyakan adalah X ditambah 2Y. Kita tinggal menggantikan X dengan 12, Y dengan 3. Diperoleh 12 ditambah 2 dikalikan 3 sama dengan 12 ditambah 6 sama dengan 18. Jadi nilai X ditambah 2Y sama dengan 18.
Contoh yang terakhir, yang keenam, perhatikan matriksnya di sini. Jika A sama dengan transpos dari matriks B, tentukan nilai 3X dikurangi 5Y. Kita tentukan dulu transpos dari matriks B. Elemen pada baris pertama menjadi elemen pada kolom pertama. Elemen pada baris kedua ditulis menjadi elemen pada kolom kedua. A sama dengan transpos dari B. Kita tinggal menulis saja. Kita selesaikan di sini. X dikurangi 2Y itu sama dengan 8. 2X dikurangi Y sama dengan 7. Diperoleh dua buah persamaan. Kita selesaikan, kita eliminasi. Misalkan kita akan menghilangkan X-nya, maka persamaan yang atas kita kalikan 2, masing-masing dikalikan 2, diperoleh 2X dikurangi 4Y sama dengan 16. Persamaan yang kedua ini dikalikan 1 sehingga tetap kita tulis 2X dikurangi 2X itu 0, negatif 4Y dikurangi negatif Y yaitu negatif 3Y sama dengan 16 dikurangi 7 yaitu 9, diperoleh nilai Y yaitu 9 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 3. Y sama dengan negatif 3 kita substitusi ke salah satu persamaan, misalkan yang atas. X dikurangi 2Y sama dengan 8, Y nya kita ganti dengan negatif 3. X dikurangi 2 dikalikan negatif 3 sama dengan 8. X ditambah 6 sama dengan 8. Diperoleh nilai X yaitu 8 dikurangi 6 sama dengan 2. 3X dikurangi 5Y itu tinggal kita ganti X-nya dengan 2, Y-nya kita ganti dengan negatif 3. Diperoleh hasil yaitu 3 kali 2, 6, negatif 5 dikalikan negatif 3 itu plus 15. 6 ditambah 15 sama dengan 21. Jadi nilai 3X dikurangi 5Y sama dengan 21. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.